Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rekan-rekan sekalian, serta kajian subuh rahimakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur ya kepada Allah bahwa Allah masih terus melimpahkan nikmatnya untuk kita sehingga kita diberikan keluangan waktu untuk mengisi waktu kita insya Allah dengan kajian pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana berburu berkah melalui adab makan dan minum. Dan ini adalah merupakan follow up dari materi kita yang sebelumnya yang berkaitan dengan bahwa makanan itu bisa memberikan dampak terhadap kehidupan kita. Kita sudah pernah membahas tentang makanan yang halal, thayyib, kemudian masih lagi ditambah hani'an mari'a itu ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah sekarang kita masuk kepada bagaimana adab makan dan minum itu bisa menjadi wasilah begitu untuk mendapatkan atau meraih keberkahan dalam hidup kita. Ya, insya Allah apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah adab sebelum makan, ya. Kemudian adab nanti ketika kita sedang makan, dan adab setelah kita selesai makan. Nah, sedikit simpulan, itu saja. Oke, kita mulai dari yang pengantar dulu. Jadi, kalau lihat dari judulnya, tadi kenapa kita berburu berkah? Gitu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sederhana, tapi jawabannya tidak sederhana itu. Karena kenapa kita harus berburu berkah? Karena memang berkah itu adalah sesuatu yang bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang mukmin, ya, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yang pertama. Ya. Pada pertemuan yang lalu juga sudah pernah kita bahas, berkah itu sendiri kan artinya ziyadatul khair, bertambah dan langgengnya suatu kebaikan. Jadi kalau kita mendapatkan berkah artinya kebaikan itu semakin bertambah dari nilainya dan juga semakin awet atau semakin langgeng dari segi kemanfaatannya, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Kemudian yang tidak kalah penting, ternyata apa saja yang kita konsumsi itu berpengaruh terhadap bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, maka apa saja yang kita konsumsi itu bisa memperburuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mohon yang belum mute bisa di-mute. Kemudian yang ketiga, salah satu cara berburu berkah yaitu melalui amalan adab dan makan dan minum. Jadi untuk mendapatkan berkah kan banyak sekali. Di beberapa pertemuan yang lalu sudah pernah kita bahas ya, tabarruk ya, mencari berkah itu ada mulai dari membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian mencari berkah dengan berangkat haji atau umroh ya dengan cara mendatangi kota Mekah dan lain sebagainya. Mencari berkah dengan amal soleh dan lain sebagainya. Nah, ternyata makan dan minum, berakhlak ketika makan dan minum juga bisa menjadi wasilahnya. Nah, hari ini kita akan merujuk nasihat dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani ya, dalam kitabnya Adab Islamiyah. Jadi beliau menulis sebuah buku yang bernama Adab Islamiyah. Ya. Jadi adab-adab Islam. Nah, di antara
section atau bagian dari buku ini berbicara tentang adab ketika makan dan minum. Oke, kita bedah saja kitabnya. Jadi kata beliau dimulai dari adab sebelum makan. Jadi beliau itu mencoba mengkategorisasikan adab ketika makan itu ada 3, yaitu sebelum, ketika, dan setelah. Nah, kita bahas dulu yang sebelum. Apa yang kita lakukan sebelum makan? Yang kita lakukan yang pertama adalah berusaha memilih makanan atau minuman yang halal dan baik. Ditambah lagi kalau kemarin bahasan kita ditambah yang hanian marian, yang enak dan yang sedap dan tidak memberikan bahaya, tidak mengandung unsur-unsur yang haram. Ini ayatnya jelas surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik, dari yang kami rizkikan untuk kalian. Jadi kita diminta untuk selektif, kira-kira begitu teman-teman. Kenapa? Karena rizki yang Allah berikan pada kita tuh macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak. Nah, dari yang halal dan haram itu kita diminta untuk selektif memilih yang thayyibat, yang baik-baik. Yang halal, yang thayyib. Kemudian yang kedua, meluruskan niat kita dalam makan dan minum itu untuk apa? Untuk menguatkan tubuh kita, menegakkan tubuh kita agar kita bisa beribadah. Nah, insya Allah kalau niat kita benar, ya, niat kita karena Allah, ya, untuk beribadah kepada Allah agar kita kuat dalam beribadah, maka di situ ada pahala dalam makan dan minum kita itu, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, cuci tangan. Ya, cuci tangan sebelum makan. Qala Rasulullah SAW dalam hadis sahih ini, riwayat An-Nasai, kana idza arada ayyanam, adalah Nabi ketika beliau mau tidur, wa huwa junubun, sedangkan beliau dalam keadaan junub, ya, tawaddu'a, beliau berwudu terlebih dahulu. Artinya, kalau beliau katakan setelah berhubungan kemudian junub, beliau berwudu dulu sebelum tidur. Wa idza arada, dan jika beliau Nabi Muhammad SAW itu ingin ayakula, ingin makan, ghasala yadayhi, beliau mencuci tangannya. Ya, jadi sebenarnya kebiasaan cuci tangan itu adalah kebiasaan Rasulullah. Itu sudah dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau kita berarti ini sudah higienis gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah duduk tawaduk. Sebelum makan pastikan bahwa kita duduk di atas kedua lutut. Ini kalau konsepnya lesehan ya. Kalau konsepnya lesehan itu duduk di atas kedua lutut, ya. Atau bisa juga duduk di atas punggung kedua kaki. Jadi ya seperti biasanya itulah ya. Kemudian kalau tidak, berposisi kaki kanan ditegakkan. Jadi kaki kanan yang diangkat, kemudian kaki kiri dilipat di bawah. Nah, kalau duduk di kursi ya duduknya tegak gitu kira-kira. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tidak bersandar. Hadis sahih juga ini riwayat Bukhari. La akulu muttaqian. Aku Rasulullah tidak makan sambil bersandar. Ya, bersandar itu bukan berarti tegak ada sandarannya, bukan, tapi yang dimaksud bersandar itu seperti semi tiduran begitu ya. Nah, seperti semi tiduran tapi separuh itu ya. Nah, beliau tidak pernah makan dengan cara seperti itu. Innama ana abdun, sungguh hanya aku Rasulullah itu adalah hamba biasa. Saya makan seperti orang lain makan. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk seperti orang-orang lain duduk. Jadi Rasulullah itu tidak ada bedanya dengan kita. Beliau dalam hal ini berarti memposisikan dirinya itu setara dengan kita. Ya, beliau manusia biasa, duduk makan ya seperti kita. Tidak ada yang spesial. Kemudian yang kelima, masih sebelum makan, ridho. Nah, ridho atau menerima lah gitu ya, dengan menu apapun yang dihidangkan oleh siapapun, oleh istri kita atau oleh kalau kita bertamu berarti oleh tuan rumahnya gitu ya. Apapun menu itu kita ridho dan tidak mencelanya. Dalam sebuah hadis katakan ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah mencela ta'aman, makanan.
qotun sekalipun, sedikit pun. Jadi Nabi itu tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Inishtahahu, kalau makanan itu ya enak begitu, berselera, kalau beliau berselera atau merasa ini enak, akalahu, beliau akan makan. Wa in karyahu, dan jika dan seandainya beliau tidak suka, membenci gitu ya, tarokahu, beliau akan meninggalkannya. Konsepnya seperti itu, sesederhana itu. Ya, minimal tidak mencela, ya udah diam aja gitu. Kemudian yang keenam, nah ini makan berjamaah. Nah, makan secara berjamaah. Baik itu dalam konteks ketika sedang bertamu atau menerima tamu, dalam berkeluarga. Nah, ini sebaiknya kita biasakan untuk makan berjamaah, tidak sendiri maupun bersama kerabat. Ya. Pada suatu ketika pernah itu ada sahabat Nabi yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nakul, sesungguhnya kami ini makan. Wala nasba, tapi kami tidak kenyang." Jadi kami makan, tapi nggak kenyang. Ini kan aneh nih. Orang kan biasanya kalau makan itu bikin kenyang, tapi orang ini curhat kepada Rasulullah, dia makan tapi nggak kenyang. Qala, maka kemudian Nabi menjawab, fala'allakum taftarikun. Ya mungkin barangkali Anda makan secara terpisah ya, ditanya gitu. Jadi Rasulullah sedikit mengkonfirmasi, apakah kalian itu makan secara terpisah atau sendiri-sendiri? Qalu na'am, mereka menjawab, ya betul, kami makan sendiri-sendiri. Ya, katakan ayahnya makan jam berapa, ibunya makan jam berapa gitu ya, tidak bersama-sama. Qala, Nabi menjawab, fajtami'u ala ta'amikum, maka berjamaahlah kalian dalam makan. Bersama-samalah kalian dalam makan. Wadhkuru smallah, sebutlah nama Allah alaihi di dalam kegiatan makan itu, yubarik lakum fihi. Allah akan memberikan berkah bagi kalian. Jadi di balik makan bersama itu ada keberkahan, kira-kira gitu. Nah, itu sebelum makan, ya. Nah, ketika makan, jangan lupa kita membaca bismillah. Ya. Jadi kata Nabi, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu makan, falyat kurismallah, maka ingatlah nama Allah. Saking enaknya sampai lupa sama Allah. Nah, ini bahaya ini. Jadi meskipun kita makan makanan yang enak sekalipun, kita tetap harus ingat kepada Allah. Fa'idha nasiya, jika lupa, ayat kurasmallah, menyebut nama Allah, fi awalihi, di awalnya. Jadi mestinya kan sebelum makan itu udah bismillah, tapi kemudian lupa, falyaqul bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka katakanlah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ini adalah doa khusus ketika kita lupa membaca doa sebelum makan. Jadi kalau melihat di sini, doanya apa? Ya bismillah. Kita sempurnakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu saja doanya. Sangat simpel. Yang kedua, hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari. Nah, 3 jari ini kalau menurut riwayat itu adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Jadi gini. Nah, apa yang terjadi kalau 3 jari? Berarti suapannya sedikit. Nggak mungkin dong. 3 jari kok okeh, itu nggak mungkin. Banyak itu nggak mungkin. Dan maknanya juga punyahannya diperbanyak. Inna Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, karena ya'kulu bisalati asobi. Nabi itu makan dengan 3 jarinya. Fa'idha faragha la'iqaha. La'iqoha. Jika sudah selesai, beliau melumutinya, mengelamutinya. Ya, ini tentu konteksnya adalah untuk makanan-makanan yang sifatnya padat ya. Kalau sifatnya cair ya, mesti seperti sop dan sebagainya, tentu kita menyesuaikan ya, bisa dengan sendok misalnya. Kemudian yang ketiga, makan dengan apa yang terdekat. Nah, jadi kalau makan kita usahakan makan aja yang dekat-dekat. Ya. Dan tidak mulai makan dari bagian tengah. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Dalam suatu kesempatan Nabi pernah bersabda, ya gulam, wahai anak muda, samillah. Sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminika,
Dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika. Dan makanlah dengan apa yang ada di dekatmu. Tidak menyeberang. Gitu. Jadi pesan Nabi itu jelas. Sebutlah nama Allah dengan bismillah, kira-kira begitu. Makan dengan tangan kanan, makan dengan yang di dekatnya, tidak yang jauh. Nah, bagaimana kalau jauh ya? Bisa minta tolong ya untuk diambilkan. Atau kalau di tempat restoran yang modern itu sudah ada meja yang lingkaran gitu ya, yang bisa bergerak ya, sehingga semua ikut merasakan. Kemudian ini menarik juga, al barokatu tanzilu wasatat ta'am. Yang namanya berkah itu hadir di tengah-tengah makanan, maksudnya di bagian tengah makanan. Nah, saya nggak tahu nih kalau kebiasaan di Arab itu memang lauk itu di tengah posisinya. Ya mungkin agak beda ya dengan kita ya. Kalau kita lauk itu di tepi, tapi kalau di Arab itu di tengah. Nanti panjenengan bolehlah coba lihat itu menu-menu Arab, misalnya nasi mandi, nasi apa itu ya, biryani apa itu, dagingnya itu di tengah, lahamnya. Kata dalam hadis dikatakan barokah itu ada di bagian tengah makanan. Fakulu min hafataihi. Nah, makanlah mulai dari bagian tepinya. Jadi kalau makan itu dari tepi, tidak langsung ke tengah. Wala ta'kulu min wasafi, dan jangan makan dari langsung bagian tengah. Ya bersabar dari tepi baru mulai ke tengah. Ya ini juga sedikit banyak ada dipengaruhi oleh budaya, gitu ya. Dipengaruhi oleh budaya. Oke, kemudian yang keempat, apabila ada sesuatu dari makanan kita itu jatuh, ya, nah, hendaknya itu dibersihkan di bagian yang kotornya saja. Kemudian dimakan lagi, tidak masalah. Idza saqatat min ahadikum al-luqmah. Jika jatuh, ya, jika salah seorang di kalangan itu ada sesuap nasi atau sesuap makanan yang jatuh, ya, fal yumit, maka bersihkan saja bagian yang kotor itu. Maka Nabi ya, min ada bagian yang kotor itu. Tsumma liya'kulha, kemudian makan kembali. Ya tentu yang dimaksud adalah dalam kondisi yang masih wajar ya. Jatuh yang satu di tempat yang tidak terlalu kotor, ya, kemudian masih memungkinkan untuk kita bersihkan, masih mungkin untuk kita konsumsi, maka konsumsi saja. Kenapa? Wala yada'ha lisyaitan. Agar kita tidak meninggalkan sesuatu bagi setan. Itu bisa menjadi bagian setan itu, sisa-sisa makanan itu. Itulah kenapa kita diminta untuk menghabiskan makanan, karena kalau ada sisa itu menjadi bagiannya setan. Wala tubadir, jangan sampai mubadir. Kemudian yang kelima, minum dengan 3 kali nafas, bukan sekali teguk. Ya, berbeda dengan unta ya. Kalau unta itu sekali teguk bisa 1 bak mandi itu habis. Kana yatanaffasu fisyarabi salatan. Kata Nabi itu bernafas di dalam minum 3 kali. Ya, ini kira-kira saja. Bagaimana kalau 4 kali? Oh silahkan, tidak ada masalah. Tapi setidaknya 3 kali. Kemudian yang keenam, tidak meniup. Nah, tidak meniup makanan atau minuman yang masih panas. Nah, kadang kan kita ini disajikan makanan yang panas kemopiar gitu ya. Mie godok atau apalah gitu ya. Nah, maka sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Sabar menunggu sampai dingin. Naha anin nafki fisyurbi. Jadi Nabi itu melarang kita untuk apa? Meniup minuman. Nah, kadang kita itu meniup itu usaha untuk mempercepat agar minuman itu dingin. Tapi ternyata itu tidak boleh. Itu berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, statusnya Hasan. Hasan ini masih oke lah, masih bisa kita pakai. Statusnya di bawah sahih. Kemudian yang kedua, tidak bernafas di dalam bejana. Naha ayyutanafasa. Nabi juga melarang kita bernafas fil ina'i, di dalam bejana. Au yunfakhu fihi, atau bahkan meniupnya. Jadi ketika kita minum itu jangan sampai bernafas, karena kalau nafas itu kan keluar semua itu. Tidak bernafas, tidak meniup, karena di situ memungkinkan perpindahan transmisi kuman. Oke. Kemudian yang ketujuh, ini cukup banyak yang saat makan ya. Berusaha menghindari
kekenyangan. Ya. Cukup makan itu beberapa saja, beberapa bagian saja yang sesuai kebiasaan kita, sekedar untuk menegakkan tulang punggung kita, sekedar untuk ya charging gitu, mengisi tenaga kita. Ya. Hadis Nabi disebutkan mala'a adamiyun wi'an syarron. Ya. Tidak ada yang lebih buruk, ya, tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam mimbat ini dibanding perutnya. Jadi perut ini adalah kantong terburuk yang dimiliki anak Adam. Hasbu ibnu Adam, maka cukuplah anak Adam itu luqaimatun, memakan beberapa suap, ya, beberapa suap, yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jadi makan itu memang urusannya seperti itu. Karena biasanya kalau orang yang kekurangan makan itu biasanya dia tulang punggungnya tidak bisa tegak karena dia merasa kelaparan sampai diturunkan begini posisinya. Nah, kalau tidak bisa beberapa suap, ya fa'ilam yaf'al fasulusun litu'ami, maka mengikuti kaidah sepertiga itu. Ya, sulusun litu'amihi, sepertiga makanannya, wa sulusun lisyarabihi, sepertiga minumannya, wa sulusun linafsihi, dan nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Ya, insya Allah ini yang bisa menakar adalah kita. Kenapa? Karena kita yang paling tahu kapasitas perut kita masing-masing. Mungkin ada yang kapasitasnya kecil, ada yang kapasitas sedang, ada yang kapasitas besar. Nah, tentu sepertiganya di antara beberapa perbedaan itu juga akan beda. Nah, seorang ulama madhab itu, Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau pernah mengatakan tentang bahaya kekenyangan. Jadi, ternyata kekenyangan itu ada mudorotnya. Li'anna syiba'a, kata beliau, yang namanya kekenyangan itu yuskhilul badan, bisa membuat badan menjadi berat. Ya jelas, badannya jadi berat, susah bergerak. Wa yuqassi al-qalb, ya. Dia bisa menutupi hatinya dia. Wa yuzilul fitnata, bisa mengurangi kecerdasan. Bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, bisa membuat orang cenderung ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu 'anil ibadah, dan melemahkan dia dalam beribadah. Jadi agak sedikit malas beribadah begitu karena kekenyangan. Nah, itu. Jadi ternyata ya Allah, naudzubillah, banyak sekali ternyata dampak dari kekenyangan itu. Dampak negatif dari kekenyangan. Dan Imam Syafi'i ini di dalam sirah beliau itu, beliau katakan bertahun-tahun saya itu tidak pernah merasakan kekenyangan. Bayangkan, seorang Imam Syafi'i itu dalam lebihlah dari 10 tahun itu beliau tidak merasakan yang namanya kenyang. Artinya beliau hanya sedikit makan. Kemudian yang ke-8, sebaiknya memulai makan atau minum dalam satu jamuan itu dengan, nah ini lebih kepada etika ya. Kalau dalam satu jamuan itu lebih baik kita mempersilahkan yang lebih sepuh. Gitu. Mempersilahkan mereka untuk mengambil terlebih dahulu, baru kemudian kita. Kemudian hendaknya tidak memandang berlebihan kepada teman kita ketika makan. Kenapa? Agar teman kita tidak merasa diawasi. Ya, kalau dia merasa diawasi dalam makan, itu akan membuatnya merasa malu dan canggung. Ya, jadi kita berusaha menjaga perasaan dia. Ya, memandang boleh tapi jangan berlebihan. Nah, jika makan bersama teman itu masih boleh untuk bercanda dan berbagi kegembiraan, bercerita. Nah, tapi dalam batas-batas yang dimungkinkan. Sebagai contoh, batas yang dimungkinkan itu apa? Kalau diperlukan tertawa, ya tertawa secukupnya saja. Tidak berlebihan. Oke, nah itu adab ketika makan. Sekarang yang terakhir, yaitu adab setelah makan. Apa yang harus kita lakukan setelah makan? Hendaknya mengakhiri makan dengan memuji Allah. Memuji Allah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, man akala ta'aman, siapa yang telah selesai makan, waqala, dan dia berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maha puji
segala puji bagi Allah yang memberi aku makan dan memberikan aku rizki min ghairi haulin, ya, tanpa daya yang aku miliki, wala quwatin, dan kekuatan. Siapa yang berdoa seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa yang lalu. Atau minimal dengan mengucap tahmid. Selesai makan kita bilang alhamdulillah. Minimal itu. Nah, itu sudah cukup. Ya. Minimal mengucap hamdalah. Memuji bahwa pujian itu kembalinya hanya kepada Allah. Yang kedua, hendaknya apa? Menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangan. Nah, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang di antara kalian itu makan, fala yamsah yadahu, ya, maka jangan cuci tangan dulu hatta yal'aqha, sebelum maka jangan cuci tangan dulu sehingga dia menjilatinya. Atau kalau tidak menjilatinya, yul'iqha, dijilati. Dijilati ya oleh istrinya atau suaminya atau anaknya, boleh. Qala fa innakum la tadruna. Ya. Karena sesungguhnya kamu tidak tahu fi ayyi ta'amikum, di bagian makanan yang mana al barokah, terletak barokah. Jadi katakan kita makan satu porsi nih. Ya, kita makan satu porsi. Kita sudah makan, kemudian tersisa, ya kalau bahasa kita upo 3 biji upo gitu. Nah, kita tidak tahu, jangan-jangan berkahnya itu ada di 3 upo yang tersisa itu. Makanya harus kita pastikan itu habis bersih piring itu. Ya. Kalau masih tertinggal di tangan, ya kita bersihkan. Ya. Intinya di situ, pesannya adalah jangan meninggalkan sedikit pun makanan. Karena boleh jadi berkah itu ada di situ, di upo terakhir misalnya. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Kalau kita ini dijamu makanan sama orang, diajak buka puasa, diajak makan di rumahnya dan lain sebagainya, jangan lupa doakan dia. Doakan mereka. Allahumma at'im, ya Allah berikanlah ganti makanan man at'amani, kepada orang yang sudah memberi aku makan, wa aski, dan berilah ganti minuman man asqani, kepada yang sudah memberi minuman padaku. Ya. Ini hadisnya sahih juga. Nah, itulah teman-teman beberapa adab mulai dari ketika, sedang, dan setelah makan. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita petik pada pagi hari ini? Yang pertama, beradab dalam makan atau minum itu bisa mendatangkan berkah, bisa menjadi sebab hadirnya berkah. Yang kedua, Rasulullah SAW itu mencontohkan adab makan atau minum itu dengan rinci. Tadi sudah kita sampaikan ya, rinci sekali. Mulai dari sebelumnya, saat, dan setelahnya. Dan itu sebenarnya mudah diikuti insya Allah. Asalkan kita mau. Kemudian yang ketiga, segala anjuran dan larangan berkaitan dengan makan atau minum yang tadi sudah kita bahas, itu harus kita yakini bahwa itu untuk kebaikan manusia. Sudah banyak kajian-kajian aspek kesehatan yang menelaah tentang hal itu dan ternyata luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, banyak kebaikan di situ, banyak manfaat untuk manusia. Yang terakhir, nah ini ucapan ulama namanya makhul. Ya, saya baca itu dalam sebuah websitenya doror.net itu dikatakan makhul pernah berkata bahwa ada ciri-ciri orang yang dicintai Allah. 3 cirinya kata beliau, yaitu orang yang sedikit makannya, sedikit tidurnya, dan sedikit bicaranya. Bukan yang sedikit-sedikit makan, bukan yang sedikit-sedikit tidur, dan bukan yang sedikit-sedikit bicara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.